Hello Sobat Human Ho. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita manhwa yang berjudul The Boss, di mana bercerita tentang seorang mantan berandalan yang menguasai sekolah-sekolah di wilayah Korea, yang akhirnya membuat dirinya harus dikeluarkan dan mendapat hukuman dari ayahnya. Dia pun lantas ingin berubah dan membuktikan bahwa ia dapat menjadi murid top yang teladan dan menghentikan cara kekerasan yang pernah dulu dia lakukan. Mampukah MC kita yang satu ini dapat bertahan di sekolah barunya yang terkenal dengan julukannya sebagai sekolah buangan dan tempat berkumpulnya para berandalan di wilayah Korea? Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai ke pembahasan cerita. Berlanjut ke scene awal cerita yang diperlihatkan sebuah flashback tentang MC setahun yang lalu, di mana dirinya terlibat dalam sebuah pertarungan tawuran antar pelajar dengan satu lawan puluhan berandalan yang menguasai wilayah tersebut. Yo, Kim Gu, ucap salah satu ketua berandalan yang memimpin pertarungan untuk melawan Kim Gu. Yap, siapa lagi kalau bukan MC kita yang satu ini. Aku sudah dengar apa yang terjadi dengan Cho Min Jae. Aku ikut prihatin, tapi aku tak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Lanjutnya. Tapi mau bagaimana lagi? Apa kau pikir dapat mengalahkan kami semua dalam kondisi seperti itu? Karena itu, berhentilah bertingkah sok jagoan dan tunduklah pada aku. Kim Gu pun hanya membalasnya dengan sebuah tatapan tajam. Jangan katakan nama Min Jae dengan mulut kotormu itu. Lagi pula, kenapa seorang macan harus bertekuk lutut? Ucap Kim Gu. Seperti yang diduga, kamu memang tidak bisa mendengar omongan orang lain, ya? Balas berandalan tersebut sambil menghisap sebatang rokok di hadapan Kim Gu. Kalian semua, hancurkan dia, lanjut berandalan tersebut sambil membuang rokok yang sedari tadi dihisapnya. Hurra! Pertarungan pun terjadi dengan lawan 1-10, dan dengan mode maksimalnya pun Kim Gu mengeluarkan seluruh kekuatan dan menerjang membabi buta kawanan berandalan yang menuju ke dirinya. Kim Gu pun meratakan para berandalan tersebut, bahkan sampai membuat mereka terpental ke atas. Dari kejauhan, tampak pemimpin berandalan ciut melihat keganasan Kim Gu. Yap, siapa lagi kalau bukan MC barbar kita yang satu ini, yang dapat meratakan dan mengalahkan puluhan siswa yang terkenal dengan keganasannya. Scene cerita pun ditutup dengan sebuah terjangan Kim Gu yang melompati kawanan berandalan dan dengan epiknya mengarahkan tendangan kakinya ke hadapan pemimpin wilayah tersebut. Scene cerita pun berlanjut ke masa kini, yang dimana kita diperlihatkan dengan kondisi Kim Gu yang terbaring terlentang di atas tanah dengan beberapa memar di wajahnya. Pada hari pertama aku pindah sekolah, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dipalak, ucap Kim Gu sambil memakan sebuah permen. Sial, tempat ini benar-benar brutal, lanjutnya sambil tersenyum lebar. 1 jam yang lalu, suasana ramai di tengah kota Seoul, dan Kim Gu yang baru pindah ke kota Seoul dengan asiknya memandangi wanita-wanita yang berlalu lalang di keramaian dengan tatapan genitnya. Di dunia ini luas dan ada banyak gadis cantiknya di mana-mana, ucap Kim Gu sambil memandangi wanita-wanita yang berlalu lalang memasang ekspresi genitnya. Ngomong-ngomong, udah jam berapa sekarang? Kim Gu pun lantas memerhatikan jam pada handphone yang sudah menunjukkan pukul 7.40 pagi. Gawat, aku telat, ucap Kim Gu yang langsung lantas berlari menuju ke tempat sekolah barunya. Sial, katanya akan sampai dalam 5 menit dari depan stasiun, tapi aku tak menemukannya walau sudah jalan 30 menit. Apa benar ini jalan ke sekolah? Katanya, ini kota metropolitan, tapi mengapa ini lebih parah dari kota tempat asalku? Ucap Kim Gu dengan marah sambil memerhatikan handphonenya dan sesekali celingak-celinguk memerhatikan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Dum! Sebuah hantaman keras yang sontak membuat Kim Gu langsung terkaget. Dia pun lantas menuju ke arah sumber suara, yang saat itu terdapat beberapa orang preman dan seorang anak sekolah yang dibully. Hoi, aku mau pinjam ini untuk beberapa hari, ucap seorang preman sambil menenteng sebuah sepatu milik salah satu murid yang dibully. Kalau kamu menatapku seperti itu, kita bisa dikira penjahat loh. Apa perlu kita jahit murid sebrengsek ini? Hei,
Gak mau jawab brengsek, ucap preman tersebut yang mengenakan seragam sekolah sambil mencengkram dagu salah satu murid yang duduk terbujur lemas dengan darah yang mengalir di hidungnya. Seperti yang diduga, kamu perlu diberi pelajaran, lanjut si preman tersebut sambil menarik sebuah lencana dari baju murid tersebut. Aku ambil lencanamu, yang sontak membuat murid tersebut langsung memohon ampun dan memelas sambil memeluk kaki si preman tersebut. Aku akan berikan sepatu dan segala yang kau inginkan, jadi kumohon kembalikan lencanaku, ucap murid tersebut sambil memeluk kaki dan memelas mohon ke preman tersebut. Wah, lihat si brengsek yang satu ini, balas si preman yang sontak langsung membuat tendangan ke arah perut korban sambil membuat terpental jauh ke belakang. Tendangan terus-menerus datang bertubi-tubi dilancarkan oleh si pelaku perundungan ke tubuh si korban. Di lain sisi, Kim Gu yang menyaksikan hal tersebut hanya dapat terdiam dan mengamati perkelahian tersebut. Apa-apaan orang ini? Bukankah ini sudah berlebihan? Aku ingin menolongnya, tapi ayahku adalah orang yang paling menyeramkan di dunia ini, yang sontak mengingat kembali perkataan ayahnya yang membuat bulu kuduk Kim Gu merinding. Aku telah berjanji padanya. Aku akan pura-pura tidak lihat. Aku akan jadi murid baik sambil berbalik dan melewati tempat tersebut. Hoi, ucap preman tersebut bersama dua orang rekannya yang merasakan kehadiran Kim Gu yang hendak ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Lihat apa kamu? Ada yang menarik? Ucap preman tersebut yang tak lain bernama Parjumpil dengan sebuah ranking lencana yang perunggu dengan peringkat keempat yang dimana berasal dari sekolah SMK Teknik Arang yang terkenal dengan reputasinya sebagai sekolah paling bermasalah di Korea. Apa maksudmu? Aku ini cuma warga biasa, ucap Kim Gu dengan ekspresi gugup sambil terus tersenyum dan terus berjalan menyingkir dari perkelahian siswa tersebut. Parjumpil pun lantas menatap Kim Gu sambil menghisap rokoknya. Kalian bereskan juga si brengsek itu, ucap Jumbil sambil menyuruh kedua anak buahnya untuk menghajar Kim Gu. 1 jam setelahnya, diperlihatkan Kim Gu yang hanya bisa terbaring terlentang di atas tanah sambil memakan sebuah permen. Sial. Kalau saja bukan demi janji yang kubuat dengan ayahku, aku pasti sudah menghajar mereka dengan 1 pukulan. Dan juga untuk apa mereka mengambil lencanaku, ucap Kim Gu bergumam dalam hatinya. Pria yang sedari tadi dihajar habis-habisan juga berada di samping Kim Gu. Dia lantas membuka kantong bajunya dan mengambil sebatang rokok dan menghisapnya dengan wajah penuh memar dan bengkak akibat pukulan dari Parjumpil. Hei sobat, rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana kalau itu ditukar dengan permen saja, ucap Kim Gu sambil menyodorkan sebuah permen ke murid tersebut. Ya, pertemuan kita memang brutal, tetapi ini semacam takdir supaya kita bisa memperkenalkan diri, bukan? Namaku Kim Gu, aku baru pindahan ke SMA Teknik Arang hari ini, ucap Kim Gu sambil tersenyum dan menyodorkan tangannya. Perkenalan diri? Entahlah, sepertinya tidak ada untungnya buat kita untuk saling mengenal. Aku harap kita tidak bertemu lagi, ucap siswa tersebut sambil menepis tangan Kim Gu dan berlalu pergi. Berlanjut ke sini cerita, di mana diperlihatkan Kim Gu telah menemukan lokasi sekolah dari SMA Teknik Arang. Dan sebuah kebetulan juga, dia berada di ruangan kelas dan tempat duduk yang sama dengan siswa korban pembulian tersebut. Boleh dia bilang tidak mau bertemu denganku lagi. Tampaknya hal itu susah untuk terwujud, gumam Kim Gu dalam hati sambil memperhatikan pria di sebelahnya tersebut yang nampak frustasi dengan adanya keberadaan Kim Gu di sebelahnya. Wow, lihat ini. Siapa ini? Wajahnya gak asing, ucap Parjumpil bersama 2 orang antek-anteknya. Sialan, perempuan itu juga ada di kelas ini. Dari hari pertama sudah kacau, gumam Kim Gu yang nampak frustasi dengan adanya para pelaku pembulian. Apa kalian lihat si brengsek itu mengabaikanku? Ucap Parjumpil yang lantas menuju ke arah Kim Gu dan langsung menumpahkan seluruh air minuman cola yang bersoda di atas kepala Kim Gu. Maaf, tanganku licin dan gak sengaja menumpahkannya kepadamu. Kim Gu pun hanya bisa terdiam dan menatap tajam ke arah Parjumpil. Apa? Mau lakukan sesuatu?
ucap Jumpil sambil membalas melotot Kim Gu juga. Melakukan sesuatu? Enggak kok, hahaha. Masker pola itu sehat untuk kulit, ucap Kim Gu sambil tersenyum dan terus bergumam, tenang, aku harus sabar. Benarkah? Balas Jumpil sambil tersenyum dan menepuk pundak Kim Gu. Jangan menyimpan dendam begitu. Apa benar namamu Kim Gu? Kamu harus akrab dengan Byongsik kami ini, ucap Jumpil sambil mencengkram kepala pria di sebelah Kim Gu. Kalau kalian jadi akrab, bagaimana dengan sebutan Byunggu brengsek? Hahaha, ucap Par Jumpil sambil tertawa dan mencengkram dan membenturkan kepala keduanya. Apa sih sialan ini, kubunuh saja, gumam Kim Gu dalam hati. Anu Jumpil, aku akan berikan tasku, segala apapun yang kau mau, aku juga akan berikan uang kalau kau mau, jadi kumohon, kembalikan lencanaku, ucap pria yang duduk di sebelah Kim Gu sambil menundukkan kepalanya. Kamu tahu kan artinya kalau tidak punya lencana di sekolah ini, karena itu kumohon tolonglah. Belum sempat pria tersebut menyelesaikan perkataannya, sebuah hantaman keras mengenainya yang sontak membuatnya jauh terpental ke belakang. Sial si brengsek ini, terus membuatku kesal. Kamu memohon padaku, dasar sialan kau. Kupikir aku ini siapa? Mau mati, ha? Dasar brengsek tanpa lencana, ucap Par Jumpil sambil terus menginjak-injak tubuh Byunggu. Cih, dan meludahi wajahnya. Saat aku menghajarmu, diamlah. Saat aku meminta sesuatu, berikan padaku. Mengerti dasar brengsek? Apa kau tahu orang brengsek sepertimu ini panggilannya apa? Anak pelacur. Apa ibumu tidak tahu kau hidup seperti ini? Mungkin ayahmu juga anak dari seorang pelacur, sama seperti kamu. Hahaha, ucap Par Jumpil sambil tertawa. Saat mendengar kata-kata yang dilontarkan Par Jumpil itu, benang tipis yang sedari tadi Kim Gu jaga akhirnya putus juga, atau sebut saja kesabarannya habis. Woi pencuri, ucap Kim Gu. Apa? Kepalamu terbetul sesuatu ya? Balas Par Jumpil. Di dunia ini ada garis yang seharusnya tidak kau lewati. Untukku garis itu adalah rasa hormat, ucap Kim Gu dengan ekspresi geramnya. Oh begitu, ucap Par Jumpil diiringi dengan sebuah pukulan telak ke wajah Kim Gu. Rasakan itu bajingan, lanjutnya. Kim Gu hanya terdiam dan tak menghindar, bahkan tidak bergeming selangkah pun. Apa kola ini masih kurang bagimu? Benar-benar mau mati ya? Kim Gu pun hanya tersenyum dan lantas mencengkram dengan erat baju Par Jumpil. Hal itu pun lantas sontak membuat Par Jumpil ingin melancarkan kembali pukulan telak ke wajah Kim Gu. Namun belum juga sampai, Kim Gu sudah memblok serangan dari Par Jumpil dan bahkan membuat tangannya terkilir dan dengan sangat cepatnya dan kuat memukul wajah Par Jumpil hingga membuatnya terpental jauh ke belakang dan membuatnya pingsan dengan satu pukulan telak ke wajahnya, yang sontak membuat seisi ruangan tersebut terkena mental dengan aksi yang dilakukan Kim Gu. Untuk masa depan cerahku di sekolah ini, sambil mengempalkan kedua tinjunya, Kim Gu pun berkata, kalian perlu diberi pelajaran. Cerita pun ditutup dengan aksi Kim Gu yang telah membuat KO Par Jumpil dengan satu serangan, pukulan telak ke wajahnya dan membuatnya terpental jauh ke belakang. Oke sobat Q Manhwa, untuk part 1 ini Mimin akan buat lanjutannya ke part kedua. Stay tune saja.